Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Abdullah Al-Wafi. Kali ini saya mau menjelaskan tentang aplikasi yang baru saya buat ini. Aplikasi ini bertema tentang keuangan, pemasukan dan pengeluaran dalam sebuah bisnis. Dalam video ini akan saya bagi menjadi 3 bagian dalam satu video ini. Bagian pertama itu penjelasan dan instalasi aplikasi keuangan ini di localhost atau di komputer kita. Yang kedua itu tutorial cara penggunaan dan penjelasan beberapa fitur yang ada di aplikasi. Yang ketiga itu cara instalasi aplikasi ini di cPanel atau di domain kita. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP natif. Versi PHP-nya versi 7.4. Jadi bisa digunakan untuk versi 7.4 ke atas, 7.4 ke bawah nggak bisa karena beda pemrogramannya. Oke, selanjutnya kita nyalakan web server kita. Di sini saya menggunakan Exam. Link downloadnya bisa nanti saya cantumkan di dalam deskripsi. Ini. Jangan lupa Apache dan MySQL-nya di start. Selanjutnya kita buka htdocs. Ini file aplikasinya, kita ekstrak. Selanjutnya kita masuk ke kode editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Code. Oke. Kita close. Nah, setelah masuk ke Visual Code-nya ini, kita harus mengatur koneksi dari aplikasi ini. Koneksi yang menghubungkan antara aplikasi ini ke database. Koneksi tersebut ada di folder inc dan file koneksi.php. Nah, ini. Yang harus kita perhatikan itu ada di sini. Koneksi dan URL. Kita ganti yang di bagian sininya aja nih. Root yang ini dan keuangan. Root ini username dari database-nya. Yang ketiga ini password dari database-nya. Yang terakhir ini yang keempat nama dari database-nya. Nah, ini URL-nya. URL-nya sesuaikan dengan keadaan kita. Yang koneksi juga sama, sesuaikan dengan keadaan kita. Kalau misalkan kita menggunakan cPanel, root sama username sama passwordnya disesuaikan. Nanti di bagian ketiga bakal saya jelasin lagi. Selanjutnya kita coba setup database-nya. Di phpMyAdmin kita buka phpMyAdmin-nya. Ini udah. Kita masuk ke database. Kita buat namanya keuangan. Di sini saya samain sama kayak yang di codingan. Mau beda pun nggak apa-apa. Nanti ini tinggal diganti. Selanjutnya kita create. Nah, jika sudah seperti ini, udah masuk nih. Kita import. Kita pilih file. Filenya itu ada di sini, database.sql. Selanjutnya kita import. Nah, kalau udah sukses, kita coba salin URL-nya biar ngebuktiin ke jalan atau enggak aplikasinya. URL-nya benar atau enggak. Nah, ini tampilan awal aplikasinya. Di sini default adminnya saya buat username admin, passwordnya 1234567 Kita login. Nah, ini dashboard awalnya. Sebelum masuk ke penjelasan dashboardnya, saya masuk ke setting aplikasinya dulu. Di sini di bagian admin pojok kanan atas ada nih. Ketika kita klik bakal muncul seperti ini dan tulisan setting. Kita klik menu setting, muncul pop up. Nah, ini bisa kita masukkan semuanya. Kita ganti-ganti. Slogannya kita masukkan, nomornya kita masukkan 62615128. Ini fungsinya untuk di pelaporan nanti. Boleh dimasukkan, boleh enggak, sesuaikan dengan kebutuhan saja. Bogor Raya. Semisal. Nah, untuk spasinya itu kita menggunakan BR sesuai dengan HTML, kode dari HTML. Nah, untuk logo bisa klik pilih file. Karena di sini saya nggak ada logo lain, jadi saya
update langsung aja. Nah, karena nama nggak diganti, jadi ini nggak keganti. Kalau misalkan mau diganti, kita ganti jadi keuangan update. Nah, ini keganti. Nah, selanjutnya untuk mengganti password dari admin itu sama, ada di sini juga. Kita klik ubah password. Ini tinggal dimasukkan password barunya apa. Oke. Untuk menjalankan aplikasi ini, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu cabangnya. Kita skip dulu dashboardnya, karena nanti bakal, kalau seperti ini masih kosong, kurang enak dijelaskannya. Kita masuk ke cabang. Nah, ini karena cabangnya masih kosong, kita tambah cabang. Kita masukkan nama cabangnya, misalkan cabang Bogor. Nomor teleponnya 808 77 9000 2941 9000 Bogor Raya. Username dan password ini digunakan untuk si cabangnya itu login. Nanti ada hak akses beda-beda antara si cabang dan admin ini. Nanti bakal saya praktekin langsung login menggunakan cabang ini. Kita masukkan username Bogor, passwordnya Bogor. Di sini passwordnya di encrypt menggunakan MD5, jadi lumayan aman. Kita klik send. Nah, ini sukses, data berhasil dimasukkan. Di action ini ada 3 opsi. Ada icon pensil warna hijau ini, background hijau ini. Ini artinya untuk mengedit data ini. Kita klik. Nah, Bogor ini bisa diganti nama, telepon, alamat, username. Untuk password saya pisah. Ada di icon kunci background kuning ini. Nah, ini bisa dimasukkan. Dan background merah dengan icon tong sampah ini untuk menghapus data cabang ini. Oke, kita coba ganti misalkan Bogor 2. Kita edit. Nah, password nanti dulu kita gantinya. Kalau di delete bisa di delete, nanti langsung kehapus. Kita masuk ke dashboard lagi. Nah, jika udah di add cabang, ini bakal nambah nih pemasukan cabang Bogor 2. Nanti kalau misalkan cabang lain ditambah, bakal muncul lagi baris sesuai namanya, pengeluaran, pemasukan. Di sini juga udah mulai muncul nih. Ini baru 1 Bogor 2. Oke, kita coba masukin lagi. Selanjutnya misalkan Jakarta 0888. Ini Jakarta, username Jakarta, password Jakarta. Kita send. Kita tambah lagi, kita buat 3. Ini kita ngacak lah. Bogor Selatan. Usahakan untuk username dan passwordnya itu menggunakan yang sulit, minimal passwordnya sulit agar tidak mudah ditebak oleh orang yang tidak diinginkan. Nah, kita coba di sini untuk mendelete salah satu. Misalkan yang coffee corner. Nah, ke delete. Kita coba tambah lagi 1 Bandung. Kita send. Oke. Kita masuk ke dashboard lagi. Nah, di sini jadi ada 3. Jakarta, zoom. Jakarta, Bandung, Bogor 2. Masuk di yang bawah juga sama, jadi ada 4 baris. Total keseluruhan pemasukan cabang Jakarta, cabang Bandung, cabang Bogor. Oke, langsung aja kita masuk ke menu pemasukan. Kita masuk ke yang Jakarta, tambahkan. Kita masukkan tanggalnya. Di sini saya defaultin tanggalnya tanggal hari ini, bisa diubah juga. Kita masukin keterangannya. Keterangan dari pemasukannya itu apa? Misalkan total penjualan, misal penjualan hari ini, penanggung jawab admin 1 misal. Di sini admin bisa input dan cabang juga bisa input tentunya.
jumlahnya 150. Di sini kita bisa memasukkan bukti pembayarannya, bukti pemasukannya. Kita send. Nah, di sini masuk. Sama di sini juga ada icon. Kalau warnanya hijau itu edit, kalau warnanya merah itu hapus. Kita coba hapus. Kita coba buka di browser lain. Kita masuk menggunakan cabang dari Bogor. Nah, ini. Nah, kalau di admin itu dia bakal seperti ini. Kita bandingin aja. Nah, ini ada cabang analisis, ada al analisis. Ini hanya cabang ini doang, cabang Bogor 2 doang. Dan pemasukannya juga sama, cuman cabang Bogor 2 doang. Dan totalannya ini mau di admin ataupun di cabang ini dia ambil di bulan ini doang, jadi bulan selanjutnya nggak diambil, jadi hanya di bulan ini. Kita masuk ke pemasukan, kita coba input pemasukan, misalkan total pembelanjaan, total penjualan hari ini, penanggung jawab Al-Wafi, jumlahnya 1 juta. Kita upload buktinya, semisal pakai yang ini, foto acak. Bukti ini bisa buat bukti dari si pemasukan atau catatan dari riwayat note yang dimasukkan di buku atau apapun itu, bisa dikosongkan juga. Nah, ini buktinya bisa kita zoom, bisa kita lihat gini, bisa diedit, bisa diupload. Kita masuk ke dashboard. Nah, ini udah nambah pemasukan cabang, udah nambah 1 juta. Kita coba masuk ke yang admin, yang pusat. Kita refresh. Nah, di sini muncul nih Bogor. Di sini kita lihat ini Bogor udah ada. Analisis karena baru masuk pemasukan keseluruhan 1 juta itu dari pemasukan cabang. Kita coba input lagi di sini pengeluaran, misalkan transport Al-Wafi, jumlahnya 50.000, upload. Nah, di sini pun udah nambah. Di sini Bogor 2 pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 50.000. Kita refresh. Nah, udah masuk. Ini pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 500.000. 50.000. Oke. Kita coba upload di cabang lain. Kita menggunakan admin. Admin bisa ngupload dan cabang pun tentu bisa ngupload. Kita coba biar cepat. Di sini saya asal. Cabang Bandung dijual Al-Wafi. Kita masuk ke pengeluaran Jakarta, TF Patri, Al-Wafi, jumlah 50. Pengeluaran Bandung, oke, di sini sudah. Kita masuk ke dashboard lagi. Nah, di sini udah ada nih. Jakarta berapa, Bandung berapa, Bogor berapa. Di sini totalannya. Kita ubah deh yang Bogor tadi karena terlalu besar. Enggak sinkron. Kita masukin 50 juga. 550 aja. Nah, seperti ini. Oke, semua
Selanjutnya kita masuk ke laporan pemasukan, laporan pengeluaran. Ini hanya bisa diakses oleh user admin. Kita klik laporan pemasukan. Di sini ada 3 bagian, harian, bulanan, semua. Kita coba harian. Ini harus diklik nih, yang birunya ini yang bulat. Kita pilih tanggal berapa. Selanjutnya kita filter. Nah, ini bagian pelaporannya itu. Di sini ada judul aplikasinya, slogannya, alamatnya, icon, dan nomor telepon. Ini tanggal berapa. Di sini ada cabang Jakarta, Bandung, Bogor. Nah, ini pemasukan di tanggal sekarang. Sekarang kita coba masuk ke pemasukan bulan Agustus. Bulan Agustus sama, karena kita nggak ngituin beda bulan. Selanjutnya semuanya. Di sini saya menggunakan CTRL, jadi ke new tab. Nah, ini di sini ada print sama export. Print ini langsung ke menu print. Kita bisa ngeprint menggunakan printer yang kita miliki, atau bisa juga langsung di save PDF. Lebih bagus tampilan landscape biar lebih rapi. Kita cetak. Selanjutnya ada export. Export ini untuk dibuat menjadi Excel. Nah, Excelnya versi lama. Jika muncul peringatan kayak gini, kita klik yes. Nah, ini tampilannya, data yang dimasukkan sama seperti ini, hanya saja masuk ke dalam file berekstensi Excel. Kita masuk ke pengeluaran, sama pengeluaran sama bulanan, isi laporannya sama. Oke, mungkin penjelasan dari aplikasinya cukup sekian. Selanjutnya saya bakal menjelaskan tentang